Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Semoga Ananda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Untuk pembelajaran jarak jauh Sabtu 15 Agustus tahun 2020. Materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah Ananda membaca tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, Ananda dapat menyelesaikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Adapun sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini digunakan untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Nah, berikut sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, tentang sifat komutatif atau bahasa lainnya sifat pertukaran. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Jadi kalau untuk operasi pembagian dan pengurangan, sifat komutatif ini tidak berlaku atau tidak dapat kita gunakan. Langsung saja kita memasuki tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Coba Ananda perhatikan ilustrasi di buku siswa halaman 17. Lihat ada 6 gambar sebelah kiri ditambah dengan 2 gambar sebelah kanan atau 2 kotak. 6 kotak yang sebelah kiri ini ditukar atau dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian yang 2 kotak sebelah kanan ini awalnya dipindahkan ke 2 kotak sebelah kiri. Jadi dari gambar di atas dapat kita tulis 6 ditambah 2. Angka 6 ini coba Anda perhatikan, dia bertukar posisi ke sebelah kanan. Terus angka 2 yang awalnya sebelah kanan ditukar posisinya ke angka 2 ke sebelah kiri. Sehingga kalau kita jumlahkan 6 ditambah 2 itu hasilnya 8. Sama dengan 2 ditambah 6 juga hasilnya 8. Nah, itu sifat komutatif pada penjumlahan. Dari sifat komutatif pada penjumlahan tersebut dapat ditulis persamaannya. A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Ini contoh yang pertama. Coba Anda perhatikan angka 12. Angka 12 sebelumnya sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Sama dengan juga angka 15. Yang awalnya sebelah kanan ditukar ke sebelah kiri. Kalau kita hitung hasilnya itu harus sama. Kalau salah berarti kalau hasilnya tidak sama berarti ada yang salah dalam memindahkan bilangan. Coba perhatikan. 12 ditambah 15 itu hasilnya sama-sama 27. 15 ditambah 12 juga hasilnya 27. Jadi untuk sifat komutatif ini tinggal ditukar saja. Itu untuk sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya ada sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian, yang pertama Ananda harus mengingat kembali bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang, sehingga sifat komutatif juga berlaku pada operasi perkalian. Maksudnya penjumlahan berulang itu nih, contohnya 4 dikali 2, berarti 2-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kita memasuki contoh dari gambar di atas. Coba Anda perhatikan 4 dikali 2. Ini lihat 4 kotak yang awalnya sebelah kiri,
ya, ditukar saja, pindahkan ke sebelah kanan. Begitu juga dengan 2-nya, yang awalnya sebelah kanan ditukarkan ke sebelah kiri. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Tinggal ditukar saja posisinya. Nah, jadi sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh, nih perhatikan contohnya. 8 dikali minus 7. Awalnya 8 itu sebelah kiri, ditukar ke sebelah kanan. Awalnya minus 7 sebelah kanan, ditukar ke sebelah kiri. Nah, itu tinggal ditukar-tukar baik. Nah, mudah lah tuh ya kalau soal pertukaran. Jadi hasilnya harus sama. Kalau 8 dikali minus 7 hasilnya 56, sama. Minus 7 dikali 8 juga hasilnya harus negatif 56. Nah itu, jadi sifat komutatif ini intinya sifat pertukaran, baik itu pada penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk sifat operasi hitung bilangan bulat yang kedua, itu kita akan membahas tentang sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini itu bahasa lainnya adalah pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Nah, kita langsung masuk contohnya. Coba Ananda perhatikan. Ini 5 ditambah 4 di dalam kurung ditambah dengan 2. Jadi pengelompokannya adalah yang 5 yang awalnya di dalam kurung dikeluarkan dari tanda kurung, jadi dikeluarkan 5-nya. Kemudian angka 4 ditambah 2 itu dimasukkan di dalam kurung. Untuk pengelompokan ini Ananda harus menyelesaikan dulu atau menjumlahkan dulu bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Misalnya kalau sebelah kiri ini tadi pengelompokannya 5 ditambah 4, yang sebelahnya 4 ditambah 2. Jadi hasilnya pun sama kalaupun kita hitung. 5 ditambah 4 sama dengan 9, ditambah dengan 2 sama dengan 11. Sama dengan sebelahnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6, ditambah 5. Hasilnya juga 11. Nah, contohnya itu nomor 1. Coba Anda perhatikan. Angka 12 tidak berada di dalam kurung. Yang berada di dalam kurung itu angka 8 ditambah dengan 7. Jadi angka 12 ini dimasukkan di dalam kurung, dikelompokkan dengan angka 8. Kemudian angka 7 ini dikeluarkan dari tanda kurung nih. Nah, hasilnya pun sama. Untuk pengelompokan ini Ananda harus menghitung yang berada di dalam kurung dulu. Kalau yang sebelah kiri tadi harusnya 8 tambah 7 15, ditambah 12 hasilnya 27. Kalau yang di sebelah kanan Ananda jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya. 12 ditambah 8 itu hasilnya 20, dan ditambah 7 sama dengan 27. Jadi hasilnya sama. Itu untuk sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Selanjutnya, sifat asosiatif pada perkalian. Sama dengan penjumlahan tadi. Ini kita langsung aja dari gambar ini itu ditulis 2 dikali buka kurung 4 dikali 5. Ini perhatikan, awalnya 2 itu awalnya sebelah kiri dan tidak berada di dalam tanda kurung. Yang berada di dalam tanda kurung atau yang dikelompokkan itu 4 dikali 5. Nah, untuk sifat asosiatifnya tinggal ditukar saja. 2 dimasukkan ke dalam kurung bersama dengan angka 4, atau dikelompokkan 2 dikali 4, kemudian 5-nya dikeluarkan. Hasilnya pun sama. Kalau berbeda berarti ada yang keliru ketika kita menuliskan. Coba Anda hitung. Sama, kerjakan dulu yang dalam kurung. 4 dikali 5 hasilnya 20, dikali lagi dengan 2 itu
itu hasilnya sama dengan 40. Sama juga yang sebelah kanan ini, kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian dikalikan dengan 5 sama hasilnya 40. Jadi hasilnya sama-sama 40. Nah, ini persamaannya dapat ditulis A dikali buka kurung B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung dikali dengan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Nah, ini contohnya. 5 yang awalnya tidak berada dalam kurung, 2 dikali 8 itu berada di dalam kurung. Kemudian Anda kelompokkan yang 5 ini dimasukkan di dalam kurung dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 8. Hasilnya pasti sama, 80. Nah, itu untuk sifat asosiatif pada perkalian. Jadi sudah 2 kita pelajari, ada sifat komutatif yang pertama, yang kedua ada sifat asosiatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat distributif. Nah, bentar Ustadz, putar dulu gambarnya.